Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PGMI hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya. Oke, semoga teman-teman khususnya Bapak Soleh keluarga diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya Firdah Nail Karima NIM 1714104 akan mempresentasikan tentang perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Ali bin Abi Thalib ini menjabat selama kurang lebih 5 tahun pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Nah, apa aja usaha-usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib ini? Yang pertama, mengganti para gubernur. Nah, semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan terpaksa diganti sebab banyak masyarakat yang tidak senang. Nah, menurut pengamatan Ali, para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan pada pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, selain itu, para gubernur ini juga sudah tidak lagi banyak yang mempunyai idealis yang tinggi untuk memperjuangkan dan mengembangkan Islam. Makanya diganti oleh Ali bin Abi Thalib, mengganti para gubernur. Selanjutnya yakni menarik kembali tanah milik negara. Jadi pada waktu masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang, sehingga banyak di antara mereka yang selalu istilahnya memoroti pada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Ali bin Abi Thalib ini berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Utsman kepada keluarganya yang akan dijadikan milik negara. Dan selanjutnya, ketiga, perkembangan di bidang ilmu bahasa. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan Arab, banyak yang ditemukan kesalahan dalam membaca Al-Quran ataupun hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menganggap bahwa kesalahan itu sangat fatal, terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Nah, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan kepada Abu al-Aswad al-Duali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu. Selanjutnya nomor 4, perkembangan di bidang pembangunan. Kota yang dibangun adalah kota Kufah. Semula pembangunan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Oke, selanjutnya nomor 5, perkembangan di bidang politik militer. Nah, pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terjadi beberapa peperangan. Ada 2 peperangan, yakni Perang Jamal dan Perang Siffin. Nah, Perang Jamal ini antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kelompok Sayyidina Aisyah. Nah, Perang Siffin ini antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Oke, di sini saya akan membahas tentang Perang Jamal. Jadi kita flashback lagi ya. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan kaum muslimin, yaitu apa? Terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, beliau terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran hingga darah bercucuran dalam mushaf yang beliau baca. Umat muslim dibuat heboh kabar ini. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti khalifah berikutnya dituntut untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Proses pengusutan ini tidaklah mudah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, para sahabat yang resah kemudian mengadu kepada Sayyidina Aisyah. Aisyah kemudian mengirimkan pasukan agar datang ke Sayyidina Ali. Tujuannya adalah
mengajak kerjasama untuk menyelesaikan kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika pasukan tersebut sampai ke kediaman Sayyidina Ali, beliau mengira akan ada penyerangan dikarenakan jumlah pasukan yang begitu banyak. Nah, kesalahpahaman tersebut membuat beliau menyiapkan pasukan dan mengirim utusan untuk menanyakan tujuan pasukan yang datang tersebut. Nah, pasukan Sayyidina Aisyah menjelaskan bahwa kedatangan mereka itu untuk mengajak kerjasama mengusut kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, Sayyidina Ali dan pasukannya merasa senang dan menyambut dengan baik. Pada saat malam harinya, mereka tidur dengan tenang dan damai di bawah tenda-tenda di padang pasir kota Madinah. Dalam kegelapan malam itu, ada sekelompok orang yang menyelundup, baik dari kelompok Ali dan baik dari kelompok Siti Aisyah. Nah, kelompok ini adalah pengikut dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka ingin mengadu domba dari kedua belah pihak dengan menyusup pada masing-masing kelompok agar keberadaan mereka tidak dapat diketahui. Nah, pasukan penyusup ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu menyerang pasukan Ali dan menyerang pasukan Aisyah. Dalam kegelapan malam yang gelap gulita ini terdengar hanyalah suara pedang dan pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Sayyidina Ali ini mengira bahwa terjadinya penyerangan oleh pasukan Sayyidatina Aisyah, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pasukan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah saling menyerang dan saling bertempur dahsyat di kegelapan malam pada waktu itu. Nah, pertempuran ini dinamakan pertempuran Basra karena tempat kejadiannya di Basra pada tahun 656 Masehi. Pertempuran ini disebut sebagai Perang Jamal. Jadi ribuan korban syahid berjatuhan. Termasuk diantaranya adalah sahabat dekatnya Nabi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmahnya bahwa fitnah dan adu domba adalah ancaman yang mengerikan bagi kaum muslimin. Sayyidina Ali yang merupakan sahabat dekatnya Nabi Muhammad adalah seorang khalifah, seseorang yang dijamin masuk surga oleh Rasul, seseorang yang dijuluki Rasul sebagai babul ilmi. Ali saja bisa termakan oleh fitnah dan pengaduan domba, apalagi kita, orang-orang yang awam yang hidup jauh setelah kenabian, yang fakir ilmu, pengetahuan dan keagamaan, yang belum tentu nanti meninggal kita dalam iman atau kafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita sangat rawan akan terhasut fitnah dan pengaduan domba. Selanjutnya yakni perang sifil. Nah, perang sifil ini terjadi pada tahun 657 Masehi. Nah, pertempuran ini terjadi di antara dua kubu, yaitu pada kubu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, yang terjadi di Syria atau di Syam pada tahun 37 Hijriah. Muawiyah ini gubernur dari Syria yang merupakan kerabat dari khalifah yang terbunuh atau Utsman bin Affan. Beliau ini sangat menginginkan pembunuhan dari khalifah Utsman bin Affan ini dituntaskan atau diusut. Nah, Muawiyah ini berpendapat bahwa Ali tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Makanya pada waktu itu Muawiyah memberontak kepada Ali, dan Ali pun meredam pemberontakan dari Muawiyah. Dalam hal ini, Ali akan melihat dari perspektif maslahah atau keuntungan dan masfadah, kerusakan, sehingga dia berpendapat perlu menahan dulu kasus ini agar supaya umat Islam bersatu dulu, baru kemudian melaksanakan qisas. Setelah itu, peperangan ini menghasilkan dan berakhirnya adanya tahkim atau arbitrase
Ada yang tahu tahkim atau arbitrase? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, tahkim ini bukan malah menyelesaikan masalah. Bahkan tahkim ini menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dalam kejadian ini, Abu Musa al-Asy'ari merupakan perwakilan dari juri dari pasukan Kufah atau pasukan Ali, dan Amr bin As merupakan perwakilan dari pihak pasukan Syam atau pasukan Muawiyah. Kedua perwakilan ini melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbedaan antara kaum muslimin satu dengan lainnya, dan kedua pihak sepakat untuk memberikan pendapat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Abu Musa al-Asy'ari membuahkan hasil perundingan damai dengan kedua pimpinan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dengan melepaskan kedudukannya antara kedua-duanya. Jadi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak memimpin. Amr bin As juga menerima masalah ini, akan tetapi untuk merealisasikan strateginya, dia pertama menerima Abu Musa Asy'ari dan menjadikannya orang pertama yang mengumumkan hasil perundingan tersebut. Setelah itu, Amr bin As dan Abu Musa berkata, "Aku dan Amr bin As sudah sepakat." Dan Abu Musa pun naik ke atas mimbar dan berkata, "Wahai masyarakat, supaya kaum muslimin merasakan ketenangan dan pandangan tidak bingung dan tidak terjadi dua kelompok, aku telah sepakat dengan Amr bin As untuk menurunkan Muawiyah dan Ali dari kursi kepemimpinan, sehingga kaum muslimin dapat membentuk lembaga permusyawaratan dan memilih orang yang memiliki kelayakan dan keahlian menjadi seorang khalifah. Maka aku sebagai perwakilan masyarakat Hijaz dan Irak, sebagaimana aku telah mengeluarkan cincin dari tanganku, aku juga akan menurunkan Ali dari kursi kepemimpinan." Nah, setelah itu dia turun dari mimbar. Giliran Amr bin As dari pihak Muawiyah itu naik ke mimbar. Dia mengumumkan, "Aku sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Abu Musa Asy'ari. Ia hanya memiliki hak untuk menurunkan Ali, dan aku dalam masalah ini sepakat dengannya. Akan tetapi, seperti halnya cincinku yang masih di tangan, maka aku akan menyerahkan kursi kekhalifahan ini kepada Muawiyah. Karena selain dia memiliki kelayakan dalam urusan ini, ia juga masih wali dari pengusut darah Utsman." Jadi terjadinya tahkim dan atau yang disebut arbitrase ini juga sekaligus menurunkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Oke, saya kira cukup dari pertemuan hari ini yang membahas tentang perjuangan Ali bin Abi Thalib. Sangat luar biasa ya perjuangan Ali bin Abi Thalib dalam masa pemerintahannya. Saya Firdaus Karimah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.